Hey, selamat datang di Jam Film. Kembali lagi bersama saya Genu yang akan selalu menyapa kalian. Bro, gimana kabarnya? Akhir bulan kesehatan mental masih aman? Baiklah, seperti biasa saya akan menceritakan kembali sebuah film yang berdasarkan kisah nyata, di mana film ini berkisah pada masa pembantaian di sebuah rezim yang diktator. Dan yang membuat pelik kisah ini adalah kekejaman para militer di suatu kota itu tidak pernah terendus dan tersembunyikan dengan rapi. Hingga pada akhirnya ada satu jurnalis asing yang nekat dan berjuang untuk bisa meliput kekejaman yang tengah terjadi untuk ditunjukkan ke mata dunia, yang dimana alhasil dia diburu habis-habisan oleh pasukan rezim tersebut. Penasaran dengan jalan kisahnya? Maka dari itu langsung saja kita putar intronya. Film ini dimulai di tahun 1980 di Korea Selatan. Kita diperkenalkan dengan seseorang yang bernama Kim Man-seok. Beliau ini adalah seorang sopir taksi biasa pada umumnya. Di hari yang sepi penumpang itu, dia melihat para mahasiswa dan mahasiswi melakukan demo di jalan-jalan, di mana mereka menentang sebuah pemerintahan yang diktator yang dipimpin oleh Chun Do-hwan, presiden ketiga Korea Selatan yang berasal dari kemiliteran. Sehingga dengan adanya demo tersebut, militer sering menahan para pendemo, dan sebagai akibatnya Kim di hari itu terjebak kemacetan dan terlibat dalam kecelakaan. Terlebih lagi ketika militer menerapkan darurat militer dan jam malam, dia kehilangan jumlah penumpang di setiap harinya. Namun dia tetap bertahan untuk mencari nafkah. Kim adalah orang tua tunggal. Dia harus berjuang setiap hari untuk menafkahi putri satu-satunya. Meskipun kurangnya kasih sayang, putrinya itu memahami situasi ayahnya dan sangat mencintainya. Di sisi lain, di negara Jepang, Jürgen Hinpeter, seorang jurnalis asal Jerman Barat yang mengkhususkan diri dalam layanan penyiaran pasca perang, di mana di hari itu dia mengetahui dari reporter lain bahwa telah terjadi sebuah kerusuhan di Korea Selatan yang keadaannya semakin memburuk. Sehingga atas dasar itulah dia ingin pergi ke negara tersebut dan menyamar sebagai misionaris gereja agar dia bisa mendapatkan izin masuk ke negara Korea. Sesampainya dia di Korea, segeralah dia bertemu dengan reporter lokal yang menjelaskan kepada Peter tentang situasinya, di mana ada sebuah kota di Korea Selatan yang bernama Gwangju tengah lagi darurat militer terburuk. Dan karena tidak ada akses apapun yang bisa menembus kota Gwangju, membuat tidak ada seorang pun di luar kota yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan pemerintah bahkan menyensor seluruh halaman depan surat kabar lokal yang jelas semua itu untuk menyembunyikan kebenaran yang tengah terjadi. Sehingga itulah yang mendorong jiwa jurnalisnya meronta-ronta dan semakin membara untuk bisa masuk ke kota Gwangju dan mengungkapkan kebohongan yang tengah terjadi, agar semua negara-negara luar tahu bahwa ada satu tragedi pelik di mana para warga sipil melawan kediktatoran rezim dan para militernya untuk memperjuangkan demokrasi. Sementara itu, Kim yang tengah ditraktir makan siang oleh seorang temannya tiba-tiba mendengar pengemudi lain tengah pamer orderan, di mana dia mendapat penumpang orang asing yang sedang mencari supir taksi untuk mengantarnya ke Gwangju dengan upah sebesar 100.000 won atau setara dengan 1, juta rupiah, yang dimana di tahun itu 1,7 juta itu sudah banyak sekali bro. Sehingga Kim yang kebetulan mendengar hal itu dan kebetulan juga dia tengah sangat membutuhkan uang guna membayar tunggakan kontrakannya yang sudah berbulan-bulan menunggak itu ya, dan tanggungan hutang-hutang lainnya. Kim langsung saja pelencing. Nah, apa tuh pelencing cuk? Dan Kim di sana langsung menuju ke titik pertemuan itu untuk menjemput orang asing tersebut, yang sebenarnya secara teknis Kim ini sudah merebut orderan driver lain untuk mengambil alih pekerjaan itu. Ya namanya juga kepepet ya kan.
Dan pada akhirnya, di hari itulah Kim untuk pertama kalinya bertemu dengan Peter. Meskipun bahasa Inggrisnya Kim ini biasa-biasa saja dan malah lebih cenderung buruk, Peter menerimanya. Dan tanpa sepengetahuan Kim, sebenarnya dia akan memasuki salah satu kota paling berbahaya di Korea Selatan. 이건 또 뭐야? I'm not a reporter. 훈련아. 사단이에요? 여기면 몇 사단인가? 나 7사단 나왔는데. 혹시 빈말 못 봤어요? Setelah memasuki perbatasan Gwangju yang dihadang oleh militer, Kim dan Peter segera berbalik. Di sana, Kim mencoba untuk meyakinkan Peter bahwa mereka harus kembali ke Seoul karena dia sendiri tidak tahu juga tentang kondisi di kota Gwangju. Sehingga di sana Peter mengancam dia hanya akan membayarkannya jika dia berhasil masuk ke kota Gwangju. 잘 만난 줄 알아. 딴 기사 같아서 봐. 돈이 꼴지. Dengan begitu, di hari itu Kim dengan enggan mencari rute alternatif ke kota tersebut, dan meskipun dia sudah berusaha, mereka kembali menghadapi militer sekali lagi. Dan untungnya di sana Peter menyamar sebagai bisnismen yang mau mengambil satu dokumen yang sangat penting yang tertinggal di kota Gwangju. Dan alhasil mereka berhasil meyakinkan militer untuk membiarkan mereka lewat. Lalu di tengah perjalanan, Kim meminta bayarannya di muka dan Peter membayarnya setengah dari biaya tersebut, dan sisanya ketika mereka sudah kembali ke Seoul. Kemudian mereka melakukan perjalanan melintasi kota dan menemukan jalan-jalan yang sepi dan semua toko tutup. Kim menyangkal parahnya situasi kota dan percaya bahwa kerusuhan baru-baru ini diakibatkan oleh para mahasiswa yang sok-sokan. Bukannya pergi ke sekolah untuk belajar yang benar, mereka malah pergi untuk melakukan demo yang hanya buang-buang waktu saja. Peter mulai merekam dengan kameranya, lalu kedua pria itu bertemu dengan rombongan mahasiswa pengunjuk rasa yang mengendarai truk pickup. Di mana pemimpin kelompok yang bernama Yang Po mengundang Peter naik karena mereka senang kedatangan media asing yang pastinya akan bisa memberitakan situasi yang sesungguhnya. Dan untungnya juga salah satu siswa yang bernama Ko Jae-sik yang fasih berbahasa Inggris. Para siswa merayakan mereka percaya Peter bisa membantu mereka dalam mengungkap kejahatan presiden dan para pasukan militernya. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Kim yang telah menempatkan dirinya dalam resiko untuk membawa Peter ke Gwangju. Kemudian Peter dan para mahasiswa berencana untuk pergi ke rumah sakit. Namun Kim tidak ingin mengambil resiko lebih jauh dalam keributan tersebut, jadi dia berbalik arah dan bersiap untuk meninggalkan Peter. Lalu ada seorang wanita tua yang memintanya untuk mengantarnya ke rumah sakit agar dia bisa mencari putranya. Dia pun mengungkapkan keprihatinannya atas keselamatan putranya karena militer telah melukai dan bahkan membunuh para pengunjuk rasa. Dalam beberapa hari terakhir di rumah sakit yang sibuk, para reporter dan supir taksi lokal tidak akur karena para reporter tidak dapat mengungkap kekejaman para militer. Di sisi lain, supir taksi biasanya membantu pengunjuk rasa yang terluka, dan bahkan mobil mereka harus rela rusak. Parah. Kim dan wanita tua itu masuk ke rumah sakit dan menemukan ruangan yang penuh dengan pengunjuk rasa yang terluka dan meninggal. Kemudian ternyata putra dari wanita tua itu adalah Yepo yang ada di rumah sakit dengan luka ringan. Kemudian Peter dan Jae-sik mengkonfrontasi Kim tentang Kim yang meninggalkan Peter tadi. Selain itu, Peter menuduh dia mencuri peralatan kameranya yang tertinggal di kursi belakang mobilnya. Kim kemudian mencoba mencari jalan keluarnya, tetapi pengemudi dan pelajar setempat menolak alasannya, sehingga dia mengembalikan uang muka yang diberikan Peter tadi dan bersumpah untuk menemaninya sampai Peter bisa kembali ke Seoul. Lalu setelah itu, Kim juga terkejut ketika dia menerima pertamax gratis dari pom bensin. Jae di sana menjelaskan bahwa pengemudi taksi dianggap pahlawan di kota Gwangju karena mereka banyak membantu mengantarkan pengunjuk rasa yang terluka ke rumah sakit. Meskipun mereka tahu ada kemungkinan militer akan menangkap mereka juga. Setelah mendengar hal tersebut, Kim mulai melihat kondisi mereka dan berempati bersama para pengunjuk rasa dan warga Gwangju. Orang-orang bahkan dengan hangat menyambutnya karena membawa Peter ke kota.
Orang-orang juga memberi jalan untuknya, bertepuk tangan, dan bahkan memberi mereka bekal. Lalu ketiganya pergi ke atap gedung untuk mendapatkan rekaman lengkap perihal kerusuhan yang tengah terjadi. Di sana, mereka berteman dengan seorang reporter lokal, di mana reporter tersebut memperingatkan mereka untuk ekstra hati-hati karena jurnalis asing sangat tidak diterima oleh pemerintah dan cukup wajar militer akan memburu mereka. Dan pada akhirnya terjadilah bentrok yang begitu sangat mengerikan. Mahasiswa dan warga sipil melawan militer dan mereka mulai saling menyerang satu sama lain. Di atas gedung sana, mereka menyaksikan sendiri bahwa para militer memukuli banyak orang dan bahkan tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Beberapa saat kemudian, Peter dan yang lainnya berniat untuk turun ke bawah guna mengambil rekaman yang lebih baik dan membantu para demonstran, yang otomatis membuat Kim juga harus ikut mereka turun. Keadaan semakin memburuk. Kim mencoba mengajak Peter untuk keluar dari arena tempur, tapi apa daya bahwa itu hanya sia-sia dan para militer semakin brutal menyerang para demonstran. Petugas dari Komando Keamanan Pertahanan telah menyamar sebagai pendemo, dan di sana ia mengarahkan pandangannya pada Peter sebagai wartawan asing dan mereka harus segera pergi dari sana. 주먹밥. 아저씨! Di malam hari, Kim dan Peter berencana untuk langsung kembali ke Seoul. Sebelum berpisah, Peter meyakinkan Jae bahwa dunia sebentar lagi akan melihat kejahatan yang tengah terjadi di Gwangju. Namun apesnya bahwa taksi Kim mogok dan Hwang Tul, salah satu sopir taksi lokal, menemui mereka. Kemudian Hwang menarik taksinya Kim ke bengkel terdekat untuk perbaikan dan itu membutuhkan waktu semalaman. Dengan begitu, Kim mengungkapkan kekhawatirannya terhadap putrinya yang akan sendirian di rumah dan menjadi cemas akan hal itu. Dan parahnya lagi, dia tidak dapat menelpon putrinya karena jalur komunikasi di kota telah diputus oleh militer. Di sana, karena kendala bahasa, Peter mengira Kim cemas dengan biaya perbaikannya. Jadi dia dengan tidak peka memberi uang kepada Kim. Sehingga di sisi Kim, dia tersinggung karena ini semua bukan tentang uang, sehingga membuat keduanya bertengkar. Setelah beberapa waktu, Kim akhirnya menyerah dan menerima keadaan. Sementara di pihak militer telah mengidentifikasi Peter dan berencana untuk menangkap dia dan juga Kim. Kembali ketiga pria itu, mereka menghabiskan malam bersama Hwang dan keluarganya, di mana mereka disambut dengan makan malam hangat dan berbagai tawa. 대단한 게 있나 했더니 별. Di sisi lain, reporter lokal diam-diam ingin mencetak berita yang mengungkapkan keganasan rezim untuk dipublikasikan ke seluruh Korea dan juga dunia. Namun, tiba-tiba pekerja dan manajemen lainnya masuk untuk menghentikan mereka karena tindakan seperti itu akan membahayakan perusahaan dan diri mereka sendiri. Mereka mengungkapkan bahwa militer mengontrol tidak hanya surat kabar tetapi juga berita televisi. Kali ini, stasiun berita melaporkan tentang Gwangju, di mana mereka memalsukan jumlah korban pelajar dan membesar-besarkan jatuhnya korban dari pihak perwira militer.
Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa para mahasiswa telah mengajak kelompok gangster komunis dan para pemberontak dari Seoul untuk menyebarkan desas-desus palsu mengenai pemerintah. Intinya, semuanya itu ditutupi pemerintah, bro. Pada zaman itu, media belum seperti sekarang. Media koran ditutup militer, radio dan televisi dikendalikan. Jadi mau apa? Bahkan kota-kota sebelah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gwangju sebagai pusat kota pemerintahan Korsel. Ya kalau di Indonesia itu kan Jakarta ya, kalau di Amerika itu Washington gitu ya. Ada satu kota yang dikhususkan untuk pemerintahan gitu. Saat mereka tengah rehat sejenak, mereka mendengar ledakan dan menemukan bahwa ledakan itu berasal dari kantor stasiun televisi, di mana kantor itu telah dibakar demonstran dan massa karena telah membuat berita palsu dan menyembunyikan fakta. Tim Peter pun mulai merekam semua kekacauan di malam itu, dan para pasukan militer yang mengenalinya langsung dengan cepat mengejar mereka. Dan tidak ada kata lain, mereka harus kabur saat itu juga. Di tengah mereka kabur, sayangnya salah satu gulungan film Peter jatuh dan Jay bertindak untuk mengambilnya. Namun sayang bahwa militer telah menunggunya dan mereka kemudian menyandra Jay dan berujar kepada Peter dan juga Kim yang tengah bersembunyi untuk menyerahkan kamera dan juga gulungannya. Kim ingin menyelamatkan Jay, tetapi Jay mengorbankan dirinya sendiri dan malah berteriak dalam bahasa Inggris, mengatakan Peter harus menyimpan rekaman itu dan mengungkapkan kebenarannya di mata dunia, sehingga Peter dan Kim meninggalkan Jay dan melarikan diri dengan berat hati. Di gang gelap sana, Kim menyaksikan tentara menyiksa para warga sipil yang berani melawan. Namun kemudian, salah satu pengejar menyudutkan Kim dan menghajarnya. Menuduhnya komunis dan Kim pasti akan dihajar sampai mati. 저 광주 사람도 아니에요. 서울 사람. 독일 기자 태우고 왔. 그러면서 Di sisa nafas Kim, dia berusaha melepas cekikan tersebut dan untungnya Peter datang tepat waktu dan mereka berhasil lari kembali ke rumah Huang tanpa Jay. Keesokan harinya, Kim bermaksud untuk menyelinap pulang, meninggalkan Peter, di mana dia berangkat lebih awal untuk bisa kembali pulang ke putrinya. Tetapi yang mengejutkan, Huang justru malah mengantarnya pergi dengan hati terbuka. Dia memberi rute rahasia dan plat seri Gwangju untuk menghindari militer karena mereka sekarang tengah menyweeping dan mencari taksi dari Seoul. Selain itu, Peter juga telah menitipkan seluruh pembayaran untuknya yang berjumlah 100.000 won itu. Dan dia meminta maaf karena meninggalkan Peter di Gwangju sendirian dan dia langsung pergi. Kemudian dia berhenti di kota terdekat untuk memperbaiki mobilnya dan segera menelpon putrinya untuk meminta maaf. Untungnya, putrinya aman bersama keluarga tuan kontrakan. Kemudian dia pergi ke pasar untuk membelikan sepatu untuk putri tercintanya. Waktu dia pergi untuk sarapan, dia mendengar dan membaca berita yang jelas-jelas palsu mengenai kerusuhan di Gwangju, tepat seperti yang diinginkan oleh rezim militer. Selain itu, dia juga diingatkan akan kebaikan penduduk setempat Gwangju yang tidak bisa digoyahkan dan terus memperjuangkan demokrasi yang hilang di Korea Selatan.
Kim, di perjalanannya pulang, dia tidak mau meninggalkan tanggung jawabnya dan dia akhirnya mengikuti kata hatinya. Dengan mantap, dia memutar balik kemudinya dan kembali menelpon putrinya sekali lagi untuk meminta maaf karena dia belum bisa pulang di hari itu dan dia mengatakan ada penumpang yang harus dia antarkan. Apapun yang terjadi dan anaknya pun bisa mengerti. Dengan kembalinya ke Gwangju, dia kemudian bergegas ke rumah Huang dan menemukan bahwa Huang ada di rumah sakit. Saat Kim berjalan melalui koridor rumah sakit, yang dia sadari bahwa kondisinya semakin memburuk. Dan Jae sudah ditemukan dalam keadaan tewas dan dibuang ke sawah setelah diseret oleh militer. 왜 그러고 있어? Dia juga menemukan Peter dalam tangis dan menyerah. Kim di sana mendorong semangat Peter untuk bangkit dan agar Peter bisa memberitahu dunia tentang kekejian dari rezim yang tengah berlangsung itu. Dia meyakinkan Peter untuk menggunakan kameranya untuk merekam semuanya. Tiba-tiba, salah satu teman Huang memberitahu mereka bahwa pasukan militer sedang menembaki orang-orang yang tengah merayakan hari libur besar, yang sepenuhnya itu bukanlah para demonstran. Mereka kemudian bergegas ke tempat itu dan menemukan bahwa tentara Brigade Lintas Udara telah memblokir jalan-jalan dan konfrontasi telah berubah menjadi sebuah pembantaian sepihak oleh para prajurit. Tanpa pandang bulu, bahkan tanpa ampun, para militer menembaki orang-orang yang mencoba untuk menyelamatkan yang terluka. Mereka juga melihat mahasiswa yang sudah mengibarkan bendera putih, namun mereka tetap saja ditembak mati. Huang, Kim dan juga penduduk setempat dan juga para pengemudi taksi memutuskan untuk mengemudikan taksi mereka untuk menyelamatkan korban yang terluka. Beberapa pengemudi bahkan dengan sengaja mendatangi tentara tersebut untuk menghalangi pandangan mereka. Dan pada saat yang sama, pengemudi lain merangkak untuk menyelamatkan korban luka, sementara tentara menembaki mereka. Seorang pelajar mengendarai truk untuk membuat brigade. Setelah upaya tersebut, mereka berhasil menyelamatkan beberapa yang terluka, namun tentara terus maju dan menembaki orang-orang. Peter tidak tahan dengan pemandangan itu, tetapi dia harus terus merekam semuanya untuk mengungkap keganasan rezim Korea Selatan. Di sisi lain, Kim dan yang lainnya selamat setelah diingatkan akan tugas terakhir mereka, yaitu harus berhasil keluar dari Korea dengan selamat. Kim dan Peter pun harus cepat bisa meninggalkan kota.
Sekali lagi, Kim ragu-ragu untuk pergi. Tetapi dia harus menguatkan hatinya dan kali ini dia harus benar-benar bisa keluar dari kota. Mereka memperhatikan bahwa militer membrikade semua akses rahasia yang sudah diberi Huang. Peter kemudian menyembunyikan kameranya dan mereka menyamar lagi. 수고하십니다. 서울 택시야? 아닙니다. 전남 택시입니다. 이분 왜? Kim menyatakan bahwa dia membawa pembisnis asing menjauh dari kekacauan yang pecah di Gwangju. Tetapi tentara tersebut tidak mempercayai mereka. Sersan prajurit muda memeriksa mobilnya dan menemukan plat mobil lama Kim. Tetapi entah kenapa dia tetap diam dan membiarkan mereka lewat. Karena sebenarnya jiwanya juga berkonflik dan tidak setuju dengan pembantaian yang diperintah oleh rezim. Sayangnya, pasukan itu secara terbuka menerima perintah melalui radio untuk tidak mengizinkan sebuah taksi yang membawa orang asing untuk keluar dari kota. Sehingga Kim langsung menerobos brigade dengan paksa dan mereka menerima deru tembak yang beringas. 알파 3네 외토주 차량 번호 0410 차량 번호 0410. Setelah itu, yang menjadi masalah adalah adanya pengejaran dari 4 mobil penuh personil itu. Mereka menembaki Kim dan juga Peter. Namun, keepikan kembali datang ketika Huang dan supir taksi lainnya datang untuk menyelamatkan Kim dan Peter ketika semua harapan hampir hilang. Mereka menghalangi dan memberi jarak antara Kim dan mereka, meskipun mereka semua harus tertembak dan tertabrak. Satu persatu taksi mengalami kecelakaan dan dimusnahkan oleh mereka. Sungguh sangat miris. Lalu setelah beberapa waktu, Huang berkorban. Dia menyuruh keduanya pergi dan dia berkendara mundur ke arah para militer yang tengah mengejar itu. Kim dan Peter akhirnya berhasil keluar, di mana itu hasil dari pengorbanan nyawa yang tak berdosa dari para warga dan juga supir taksi di Gwangju. Di bandara, Peter mengakali keamanan dengan memesan 2 penerbangan atas namanya untuk mengalihkan perhatian. Dia juga menyembunyikan kamera dan juga rekaman liputannya dalam wadah biskuit. Dan terakhir, dia meminta nama lengkap dan juga nomor telepon Kim untuk membayarnya kembali dan dia ingin berkunjung kembali ketika semua ini selesai. Namun entah kenapa, Kim tidak menginginkan hal itu. Sehingga akhirnya dia menulis nama dan juga nomor teleponnya di buku catatan Peter dengan ngawur. Beberapa saat kemudian, Kim pulang ke rumah, bertemu kembali dengan putrinya yang telah berhari-hari menunggunya. 많이 기다렸지. Setelah beberapa waktu kemudian, Peter pun berhasil menyiarkan hasil liputannya, menyebarkan berita yang sesungguhnya ke seluruh dunia. Nach Angaben des Militärs. Aber Studenten und Aufständische nennen viele everywhere. Yes. Setelah itu, dia mencari Kim hanya untuk mengetahui bahwa Kim sebenarnya memberikan nama palsu dan juga nomor yang salah. 23 tahun kemudian, Peter menerima penghargaan hak asasi manusia di Korea Selatan atas publikasinya tentang pemberontakan di Gwangju. Di pidato, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kim dan berharap untuk bertemu dengan Kim lagi di suatu hari nanti. Kemudian, kita juga diperlihatkan Kim yang masih menjadi seorang sopir taksi. Di malam itu, dia membaca surat kabar tentang pidato dan juga prestasi Peter, termasuk rasa terima kasihnya terhadap dia. Namun,
Kim bergumam bahwa dia lebih berterima kasih kepada Peter dan bahwa dia juga merindukannya. 어디로 모실까요? Kemudian, Peter mencoba mencari Kim selama sisa hidupnya, tetapi dia meninggal pada tahun 2016 sebelum mereka dapat bertemu lagi. Film berakhir dengan cuplikan Peter yang asli. Di sana, kakek Peter itu berterima kasih kepada Kim dan dia sangat berharap bisa bertemu dengan Kim. Menaiki taksinya, mengantarnya berkeliling Korea untuk melihat Korea di zaman sekarang. Würde dann wahrscheinlich, so ich kann mit dir wieder Taxi fahren. Baiklah teman-teman, ending yang sangat emosional sekali. Pesan dari film ini adalah tidak semudah itu gerakan reformasi berjalan. Pasti banyak darah dan juga pengorbanan. Memang benar, negara dan bangsanya harus selalu bersinergi untuk menuju ke titik yang lebih baik. Dan itu adalah kemutlakan. Tapi tidak sesederhana itu perubahan diperjuangkan, bro. Ada kalanya jiwa muda selalu ingin berontak dan meminta keadilan kepada para penguasa. Apapun caranya akan diterjang. Tapi ingat bro, yang perlu diperhatikan adalah ketika perang revolusi itu pecah, ingat bro, korban sesungguhnya adalah para masyarakat kecil yang tidak tahu menahu tentang apa-apa yang sebenarnya kalian perjuangkan. Karena apa? Karena kekerasan akan selalu bermuara ke titik yang paling bawah. Saya pribadi selalu berharap bahwa gerakan terbaik untuk merubah suatu keadaan adalah dengan kedua belah pihak harus mau untuk saling berdialog satu sama lain, bersedia untuk membuat jembatan agar bisa berbicara satu sama lain. Memang susah bro, susah sekali. Tapi ingat, susah bukan berarti tidak bisa. Baiklah, saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.